Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulu azza man qail Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia serta nikmat darinya, yang mana dengan sebab nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di masjid ini untuk mendengarkan faidah-faidah yang bisa kita amalkan insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini juga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melakukan salah satu ibadah yang mulia di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Abna'i talabah al-'izza, pada kesempatan sore yang berbahagia ini Ustadz akan menyampaikan beberapa faidah yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan di bulan Ramadan. Pada bulan yang mulia ini, di sana ada sebuah kewajiban yang dibebankan kepada setiap mukmin, yaitu adalah saumu Ramadan. Ini adalah kewajiban yang harus kita laksanakan bagi setiap mukmin yang akil dan juga baligh. Di sana juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya beberapa sunnah-sunnah beliau yang sangat agung, yang pada kesempatan ini Ustadz akan sampaikan, kalau cukup waktunya insyaallah 8 poin. Maka di antara sunnah-sunnah beliau yang agung yang terdapat di bulan Ramadan adalah disunahkan pada bulan Ramadan atau ketika datang bulan Ramadan, kita memberikan kabar gembira kepada sesama kaum muslimin, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala datang bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, maka akan dibukakan pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan akan dibelenggu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim.
pada bulan Ramadan terdapat sebuah malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan di selain malam Lailatul Qadar. Sehingga kita memberikan kabar gembira kepada kerabat kita, sahabat kita dengan datangnya bulan Ramadan ini. Agar apa? Agar kita semuanya termotivasi untuk melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Ini sunnah yang pertama. Adapun sunnah yang kedua yang Rasulullah SAW ajarkan pada bulan Ramadan adalah beliau ketika berbuka puasa akan menyegerakan berbuka, tidak menunda-nunda berbuka puasa. Ketika matahari telah terbenam, kemudian terdengar kumandang azan, maka kita segera untuk berbuka. Jangan menunda, nanti aja lah, kolaknya belum datang Ustaz, atau gorengannya belum matang. Kita segerakan untuk berbuka dengan meminum air putih atau memakan kurma. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu nas bi khairin ma ajjalul fitra, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, la yazalu nas bi khair, perkara manusia atau perkara umatku masih dalam kondisi baik atau dalam kebaikan ma ajjalul fitra, selama mereka mensegerakan berbuka. Jadi kalau perkara umat Nabi Muhammad ini ingin terus berjalan dengan baik, maka di antara tandanya apa? Kita menyegerakan dalam berbuka puasa. Adapun makna hadis ini adalah perkara umat ini akan selalu munazzam, tertata dalam kebaikan selama mereka masih menjaga sunnah ini, yaitu menyegerakan dalam berbuka, serta menyelisihi sunnah-sunnah orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka ketika kita sudah mulai berani menunda-nunda berbuka puasa, maka ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kebinasaan. Dan Nabi SAW selalu menjaga hal tersebut. Menjaga hal apa? Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan apa? Sahur. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Aisyah, lama akhbarat Aisyatu radhiyallahu anha an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu annahu kana yu'ajjilu al-iftara wa yu'ajjilu as-salah. Tatkala Abdullah bin Mas'ud berkata, menceritakan tentang kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa dahulu Rasul sallallahu adalah beliau segera atau menyegerakan dalam berbuka dan juga bersegera dalam apa? Mendirikan sholat ketika sudah masuk waktunya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengomentari pernyataan Abdullah bin Mas'ud. Apa komentar beliau? Hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'. Begitulah apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan, yaitu
menjegerakan dalam berbuka puasa dan dalam mendirikan sholat fardu. Dan begitu pula para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam menjaga sunnah ini. Berkata Amr bin Maimun rahimahullah, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum sahuran. Berkata Amr bin Maimun rahimahullah, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling segera dalam berbuka dan paling lambat dalam sahur. Maksudnya apa lambat dalam sahur? Mengakhirkan waktu sahur. Jika adzan subuh itu jam 4:30, maka mengakhirkannya ya jam 4:15 kurang lebih. Karena sebagian masyarakat ada yang sahur jam berapa? Jam 1 malam sahur. Banyak terjadi. Namun sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW adalah sahur di akhir waktu. Kemudian berikutnya di antara sunnah-sunnah yang beliau ajarkan juga adalah sunnatu iftaris shaimin. Sunnah memberikan makan orang-orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kondisi orang-orang atau sifat orang-orang yang akan dijauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Di antara sifatnya apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat ke-8, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka adalah orang-orang yang memberikan makan apa yang mereka cintai, apa yang mereka sukai dari makanan, dari harta, untuk siapa? Miskinan, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yatim, wa asiron, dan untuk para tawanan perang. Jadi mereka memberikan makan orang lain bukan sisa makanan, tapi makanan yang dia sukai. Kalau kita suka chicken, maka kita kasih makan orang lain dengan chicken. Kalau kita suka makan steak, maka usahakan memberikan makan orang lain dengan steak. Walaupun wagyu A5 dan seterusnya. Ini sifat orang-orang yang Allah jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, An Zaid bin Khalid al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman at'amahu wa saqahu kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa dengan memberikannya minuman, memberikannya makanan, maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi dari pahala orang puasa tersebut. Orang yang berpuasa tidak dikurangi pahalanya, tapi orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa mendapatkan pahala puasa tersebut. Dalam hadis tersebut tidak disebutkan batasan-batasan makanannya. Maka secara zahir hadis, walaupun kita memberikan makanan berupa kurma ataupun es teh kepada orang yang berpuasa, ini juga akan berpotensi mendapatkan pahala puasa tersebut. Jadi jangan minder. Kalau antum punya gorengan,
punya bakwan, tawarkan ke teman-teman antum untuk mencicipi makanan tersebut. Sehingga kalau teman antum berpuasa, insya Allah antum juga mendapatkan pahalanya. Kemudian di antara sunnah-sunnah beliau juga adalah sunnatus sahur, yaitu sunnahnya kita apa? Sahur di pagi hari sebelum subuh. Sahur adalah sebuah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara faidahnya adalah untuk mempersiapkan orang yang ingin berpuasa secara fisik agar membantu apa? Dia bisa kuat dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan sunnah sahur ini. Kata beliau apa? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian atau makanlah sahur. Karena dalam bersahur itu ada apa? Keberkahan. Dan Imam Ibnul Arabi rahimahullah menjelaskan makna dari keberkahan. Wal barakatuh hiyal inma'u waz ziyadah. Adapun maksud dari keberkahan adalah al-inma, tumbuh, waz ziyadah, dan juga bertambah. Jadi makna dari keberkahan adalah tumbuh dan bertambah. Maka jika ilmu kita berkah, maka ilmu kita apa? Akan bertambah dan juga berbuah amalan. Kalau harta kita berkah, akan bertambah dan juga akan membantu kita dalam ketaatan. Wahya min khamsati awjuh. Yang mana keberkahan ini bisa datang dari 5 arah. Yang pertama adalah qabul ar-rukhsah. Menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sahur tersebut. Wa iqamatus sunnah, dan juga menegakkan dan menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita melakukan apa? Sahur. Wa mukhalafatu ahlil kitab, dan juga dengan kita bersahur kita telah menyelisih ahlul kitab. Wattaqawi ala ta'at, dan juga dengan bersahur kita apa? Menguatkan diri untuk melakukan ketaatan atau dalam melakukan ketaatan. Dan yang terakhir adalah wa faraghul bal min ta'alluqihi bil hajati ila ta'am, dan terbebasnya pikiran kita dari apa? Selalu memikirkan apa? Makanan. Biasanya orang puasa kan pengennya makan ya, apalagi kalau siang. Ditambah lagi dia tidak sahur. Kebayang antum gak sahur, jam 10 sudah kepikiran kapan maghribnya, kapan bisa makan, kapan bisa minum. Maka diantara keberkahan dalam bersahur adalah terbebasnya pikiran kita dari memikirkan makanan, karena kita sudah makan di waktu sahur tersebut. Ini sunnah yang keberapa tadi? Sunnah ke-4. Yang pertama adalah memberikan kabar gembira. Yang kedua adalah apa? Menyegerakan berpuasa. Yang ketiga apa? Memberikan makan orang yang berpuasa. Dan yang keempat, bersahur. Kemudian sunnah berikutnya yang kelima adalah
Sunnatu qiyamul lail. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah disunnahkannya qiyamul lail, yang mana pelaksanaannya adalah setelah sholat Isya, atau kita kenal dengan sholatut tarawih. Para ulama berpendapat bahwa saking disunnahkannya sholat tarawih, maka hukum sholat tarawih termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang ditegaskan, tapi tidak sampai hukum wajib. Hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghab fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum bi'azimatin. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menghimbau dalam melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan atau salat tarawih, min ghairi an ya'murahum bi'azimatin, tapi tidak sampai memerintahkan dengan sebuah kewajiban. Summa yaqul, kemudian beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qama, berdiri melakukan salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan, imanan, dikarenakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, sambil berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Maka kalau dosa-dosa kita ingin diampuni, galakan salat tarawihnya, galakan salat malamnya. Sambil kita yakin ini adalah syariat Allah dan Rasulnya, sambil mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyama lailah. Barang siapa yang berdiri bersama imam untuk melaksanakan salat lail, salat tarawih, hatta yansharif, sampai imam selesai dari salatnya. Apa yang kita dapatkan? Kutiba lahu qiyamul lailah, akan dicatat baginya ibadah salat satu malam penuh. Ini adalah di antara rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut berjamaah dengan imam salat tarawih berapa menit paling? Paling lama berapa menit? 1 jam paling lama ya. Paling lama 1 jam. Tapi antum dapat pahala berapa jam? 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. Kalau hitung-hitungan secara matematik ya, 8 jam. Salat semalam suntuk. Dihitung pahala antum salat malam selama semalam penuh, selama, dengan syarat kita ikut berjamaah bersama imam sampai selesai.
Berikutnya, sunnah yang keenam. Di antara sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa ajwadu ma yakunu fi syahr Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Orang yang paling dermawan dalam kebaikan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Maka kita berupaya untuk mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita terbiasa membaca Al-Quran di selain bulan Ramadan, tatkala memasuki bulan Ramadan maka lebih perbanyak lagi membaca Al-Quran. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita kondisi orang mukmin yang gemar membaca Al-Quran dan yang tidak membaca Al-Quran. Kondisi orang munafik yang membaca Al-Quran dan yang tidak membaca Al-Quran. Apa kata beliau? An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti apa? Utrujah. Rihuha thayyib, aromanya wangi bagus, wa ta'muha thayyib, dan rasanya enak, lezat. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah. Seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Qur'an seperti apa? Tamrah. Apa tamrah? Kurma. La rihalaha wa ta'muha hulwun. Tidak ada aroma tapi rasanya apa? Manis. Masih ada kebaikannya kan? Masih. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah. Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti apa? Ar-raihanah. Rihuha thayyib wa ta'muha mur. Aromanya wangi bagus tapi rasanya apa? Pahit. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handhalah. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah handhalah. Kalau Ustaz baca terjemahan handhalah ini seperti buah pare, mislul bitih, hijau ke kuning-kuningan kayak pare lah mungkin. Laisa laha rihun, enggak ada aromanya. Wa ta'muha mur, dan rasanya apa? Pahit. Ini kondisi orang mukmin dan orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kita keutamaan membaca Al-Qur'an. Dengarkan dengan baik. Semoga antum termotivasi dengan hadis ini, ya. Baik. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf
dari kitabillah, dari Al-Quran, maka baginya apa? Satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Jadi ketika antum baca Al-Fatihah, sudah berapa kebaikan sudah antum dapatkan? Banyak sekali kebaikan. Berapa huruf dalam surat Al-Fatihah dikalikan 10 kali lipat. Allahu Akbar. Apakah antum masih malas-malasan baca Al-Quran? Rugi. Sangat rugi kalau antum masih malas-malasan. Baik. Setelah antum mendengar hadis ini, antum lebih bersemangat lagi dalam apa? Membaca Al-Quran. Murajaah. Atau menghafal hafalan yang baru. Semuanya akan mendapatkan pahala dari keutamaan membaca Al-Quran. Berikutnya, yang ketujuh, tersisa berapa? Tersisa 2 lagi, karena Ustaz akan bawakan 8 saja. Di sana masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Sunnatul i'tikaf fil masajid. Disunahkannya apa? I'tikaf di masjid. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhira min Ramadan hatta yatawaffahu Allah. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Dahulu Rasulullah SAW apa? Gemar melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti jejak beliau oleh siapa? Para istri-istri beliau. Ini menunjukkan apa? Akan keutamaan melakukan i'tikaf. Nah, nanti antum liburan berazam, insyaallah di 10 hari terakhir ana mau i'tikaf. Insyaallah banyak kebaikannya, banyak pahalanya, dan insyaallah dapat mengurangi madorot di saat liburan antum nanti. Yang terakhir, sunnatud du'a, disunahkan untuk apa? Memperbanyak doa di bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala likulli muslim da'watun mustajabah yad'u biha fi Ramadan. Setiap mukmin punya doa yang mustajab yang dia bacakan di saat bulan Ramadan. Maka mumpung kita di bulan Ramadan, perbanyak doa-doa kebaikan. Maka harapannya doa-doa kita diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan peluangnya insyaallah lebih besar berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Ustaz sebutkan tadi. Maka ini di antara sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa mendengar, kemudian merenungi, memahami serta mengamalkan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Karena sudah mendekati waktu adzan, kita akhiri muhadharah pada kesempatan sore hari ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.